Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Di bawah judul perikop pekerjaan penghibur. Ulangi di bawah judul perikop tentang apa? Pekerjaan penghibur. Ulangi lagi. 1, 2, ya. Kita bergantian. Saya baca ayat 4b. Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat 5. Terus kita bergantian sampai ayat 15. Dengan segala kerendahan hati. Saya minta tolong kita baca dengan cermat dan teliti. Sehingga tugas utama Roh Kudus dikirimkan atas kita. Kita responi dengan benar. Yang sepakat katakan amin. Saya mulai. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau dia datang, perhatikan baik-baik. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Lihat ayat 14 Bapak Ibu jemaat sekalian, perhatikan. Ia Roh Kudus, ia Roh Penghibur, ia Roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Sekali lagi Bapak Ibu, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra. Karena apa Bapak Ibu? Iblis itu lebih licik daripada Anda pikirkan. Iblis itu licik sekali. Dia bisa menggunakan firman. Termasuk Yesus dicobai dengan menggunakan firman. Caranya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Caranya, kita mendengarkan firman Tuhan yang gak utama. Seolah-olah kita ikut Tuhan. Saya ulangi. Kita mendengarkan firman Tuhan, memegang firman Tuhan yang gak utama.
yang utama kita korbankan. Sehingga Amsal katakan, ada orang sangka jalan lurus, ujungnya maut. Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada kita semua orang percaya, banyak yang terpanggil, lanjut, sedikit. Karena lebih banyak orang mengejar yang gak utama. Ini sedih sekali Tuhan Yesus. Sehingga, maafkan saya Bapak Ibu, sehingga ada orang Kristen bisa khotbah, bisa memuji nama Tuhan, bisa mendoakan orang sakit sembuh, tapi sulit sekali mengampuni istrinya, sulit sekali mengampuni suaminya. Inilah ciri-ciri orang ditipu setan. Saya peringatkan Anda, sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Sampai mati Anda nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak masalah. Jangan anti kesembuhan. Tetapi bukan itu ciri utama Kristen. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ada orang menyembah terharu-terharu, tapi masih suka bertengkar, maki orang, menipu, berzina. Tapi dalam penampilan ibadah, the best. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Makanya ayat 14 operator, tolong tampilkan ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Ia akan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus pekerjaannya melalui kuasa Allah di dalam dan melalui Roh Kudus menciptakan ulang kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Menciptakan ulang kita supaya kita kembali kepada kehendaknya yang semula. Kita diciptakan segambar dengan Allah, yaitu Allah adalah kasih, supaya kita makhluk kasih. Orang Kristen meresponi pekerjaan Yesus dan Roh Kudus, kalau nggak disimpulkan jadi makhluk kasih, keliru dan keliru. Itulah yang terjadi kepada jemaat Korintus. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. Ini representatif, ini mewakili orang keliru. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1 Korintus 13 ayat 2, 1, 2, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Lanjut. Tetapi ini masalahnya Bapak Ibu. Kok ada orang Kristen aktif di gereja bisa cerai? Ada apa Kristen ini? Musuh pun kita kasihi. Kristen pintar menyembah, bisa bernubuat, bisa bahasa roh. Silakan, itu ada dalam Alkitab. Tetapi nggak ada gunanya semua itu kalau akhirnya kita tidak mengasihi. Akhirnya yang utama daripada ciptaan Allah, karya penebusan Allah, pekerjaan Roh Kudus, menjadi makhluk kasih, hilang dalam kekristenan. Tampilkan operator 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Barang
Barang siapa tidak mengasihi, absolut Anda dan saya, biarpun kita pendeta, terkenal, biarpun kita pendeta banyak mujizat-mujizatnya, biarpun kita doktor teologi, kalau kita tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Ayolah Bapak Ibu. Ketika manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Adam dan Hawa itu makhluk kasih segambar dengan Allah. Camkan, tangkap. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Jangan pernah lupa. Ini bukti makhluk kasih. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Makhluk kasih itu, dengar baik-baik. Makhluk kasih itu pelaku-pelaku firman. Kalau bisa khotbah, bisa penyembahan, dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman, keliru Anda memaknai kekristenan. Absolutely keliru Anda memaknai. Ini masalahnya yang harus lebih serius kita memaknai kekristenan. Karena banyak orang bisa bernubuat, bisa khotbah, melakukan mujizat, tapi tidak pelaku firman. Itu jauh-jauh hari Tuhan ingatkan. Tampilkan lagi operator, Matius 7. Ini harus berulang-ulang diingatkan kepada kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam penyembahan, dalam khotbah, dalam mujizat, dalam nubuat? Bukan. Saya ulangi, jangan anti mujizat. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti mujizat. Jangan anti nubuat. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti nubuat. Tapi semua itu gak ada artinya kalau tidak mengasihi. Kalau tidak pelaku firman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Khotbah-khotbah tanpa perbuatan. Pelayan-pelayan di mana tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ini yang terjadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut, melainkan. Halo. Dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita melakukan kehendak Bapa. Itu puncak mujizat. Tepuk tangan yang keras. Yes. Kok ada orang Kristen penipu? Kok ada orang Kristen ngambil istri orang? Kok ada orang Kristen nyeleweng sama suami orang? Kok ada orang Kristen ngamuk-ngamuk di jalan raya? Kok ada orang Kristen masih merokok? Kok ada orang Kristen ikut judi online? Karena gagal fokus meresponi makna kuasa kebangkitan Kristus, meresponi Roh Kudus, roh kebenaran itu. Sampai kapanpun kita Bapak Ibu, kita sama sekali nggak ngerti Kristen. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari nggak hidup benar. Kalau kehidupan sehari-hari tidak hidup benar. Itu yang selalu saya bilang, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bedakan itu Bapak Ibu. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Karena khotbah yang benar bisa nggak ada kaitannya dengan kelakuan. Khotbah yang benar bisa dipelajari, bobotnya hanya keterampilan. Tetapi kalau suami yang benar pasti berkaitan dengan kelakuan.
Ini masalahnya. Jangan pernah Anda merasa rohani, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, tetapi sombongnya ampun-ampun. Bisa khotbah, bisa bernubuat, bisa mendoakan sakit sembuh, tapi nggak rela berkorban, memperkaya diri, sehingga kita rasanya kekayaan melimpah itu ukuran. Tidak. Apa artinya semua kekayaan? Kalau nyanyian kita apa? Ku tak membawa apapun. Enggak kita bawa itu semua. Kenapa Kristen dengan diberkati enggak semakin memberkati? Karena enggak ngerti arti Kristen. Ini masalahnya. Makanya Bapak Ibu lihat kembali kita kepada Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 6. Teliti dengan benar-benar makna ini. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Siapamu di sini? Petrus dan kawan-kawan. Siapa Petrus dan kawan-kawan? Sudah percaya kepada Yesus, sudah dimuridkan. Ini konteksnya. Sudah percaya kepada Yesus, sudah dimuridkan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Karena kecenderungan orang percaya lupa. Kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Apa itu? Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, dari awal. Kau sudah dapat pelajaran, sudah percaya, sudah jadi murid Yesus. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tahu nggak bersama-sama dengan kamu artinya? Aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu Yesus menampakkan diri secara lahiriah. Tampilkan Ibrani 11 ayat 1 operator. Yuk sama-sama baca. Supaya kita beriman yang benar dalam pertolongan Roh Kudus. Sama-sama baca Bapak Ibu. Supaya kita jangan keliru memaknai Kristen. 1, 2, ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Lanjut. Kalau, perhatian, jangan keliru. Kalau Anda belum percaya, kalau Anda bayi rohani kanak-kanak, wajar Anda kagum lumpuh berjalan. Lumpuh berjalan itu kelihatan, buta celik itu kelihatan. Wajar itu untuk awal-awal. Tapi kalau orang mulai dewasa beriman, bertumbuh dengan iman yang benar, kita mengharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarpun Yesus nggak kelihatan, tetap kita percaya. Stefanus dilempari batu, nggak dipindahkan sama Tuhan dia. Tetap dia percaya. Bahkan di tengah-tengah dilempar batu, tetap dia menikmati pertolongan Tuhan secara roh yang luar biasa. Sampai-sampai dengan tingkat kesulitan yang tinggi, tetap dia jadi berkat bagi mereka yang melempar batu. Sekarang banyak kita pendeta, hamba Tuhan, worship leader, singers, aktivis gereja, dipepet mobilnya dia pepet balik tuh, belum dilempari batu Anda. Karena menyimpuli Kristen sekedar sakit sembuh, yang gak punya mobil dapat mobil. Keliru, mendukakan Roh Kudus kalau itu ciri utamanya. Percayalah walaupun tidak melihat. Tampilkan 2 Korintus 4 ayat 18. Ayolah, 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca Bapak Ibu. Dan jangan nggak tangkap maknanya. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan. Kenapa? Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi Bapak Ibu, supaya Anda ngerti ketaatan kesetiaan pelaku firman Tuhan sampai mati, itu bukti Anda meresponi pekerjaan Roh Kudus. Walaupun Anda bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat. Walaupun Anda bisa bahasa roh atau tidak bahasa roh. Walaupun Anda gak pernah mendoakan sembuh ataupun mendoakan orang sembuh. Ada 2 bapak-bapak. Masing-masing mereka menikah
25 tahun. Masing-masing mereka menikah 25 tahun. Masing-masing mereka punya istri cerewet sekali. Tolong perhatikan supaya Anda ngerti pekerjaan Roh Kudus. Mana dua bapak ini beriman? Bapak pertama, Tuhan 25 tahun aku menikah, istriku cerewet-cerewet, rasanya gak tahan aku Tuhan. Tapi aku percaya Engkau berkuasa, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Roh Kudus berkuasa, saya beriman dalam nama Yesus. Tahun ini istriku bertobat, dalam nama Yesus. Tahun ini istriku bertobat. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan 25 tahun aku menikah, istriku cerewet dan cerewet. Rasanya aku gak mampu Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil di depan Engkau. Roh Kudus punya kuasa. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, gak kulihat perubahan-perubahan dia, aku tetap mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Supaya sehat kekristenan Anda. Kita melakukan firman Tuhan gak tergantung orang lain. Bapak-bapak mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami gak ada kaitan dengan kelakuan suami. Kita mengasihi orang jahat, musuh, gak ada kaitan dengan kelakuan dia. Tetap kita setia mengasihi orang, membalas kejahatan dan kebaikan. Walaupun kita gak lihat. Tepuk tangan yang keras kalau Anda ngerti. Ini Kristen. Ini Kristen. Akhirnya sekarang Kristen di benua Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia tidak menunjukkan keteladanan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Keliru. Kalau sekedar Anda menyaksikan sakit sembuh tanpa perubahan hidup, Anda batu sandungan. Ini serius. Makanya Bapak Ibu lihat ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6, kembali Yohanes 16. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, lanjut. Iya, mereka maunya percaya kelihatan. Berduka cita. Rasanya enak sekali bersama Yesus. 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan. Makan 5.000 orang lebih. Sisa 12 ranjang. Allahku luar biasa. Langsung Tuhan arahkan mereka naik perahu supaya mereka duluan. Yesus berdoa. Kemudian perahu digoncangkan badai. Baru mereka tahu bahwa ikut Yesus itu bukan sekedar 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan 5.000 orang bisa makan. Sisa 12 keranjang. Bisa enggak kau Petrus dan kawan-kawan enggak mengalami mujizat-mujizat itu? Dalam perahu digoncang-goncang. Engkau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Tetap Anda bersyukur kepada Allah. Sekalipun kematian menjemput. Itu yang dialami Petrus berikutnya. Dia disalibkan terbalik. Itu yang dialami oleh Stefanus. Itu dialami Paulus. Dan itu dicontohkan lebih dahulu oleh Yesus Kristus. Taat sampai mati. Ini Kristen yang benar. Konsisten melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan sembuh. Puji Tuhan gak sembuh. Puji Tuhan ada mobil. Puji Tuhan gak punya mobil. Puji Tuhan istri lemah lembut. Puji Tuhan istri belum lagi lemah lembut. Puji Tuhan suami kasar. Puji Tuhan suami sudah bertobat. Tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan. Karena menghadapi itu sedih hati mereka. Halo. Mana orang Kristen lebih suka cita sampai limit tertentu? Sakitnya sembuh atau sakitnya tidak sembuh? Wajar dong sakitnya sembuh sukacita. Catat dong baik-baik. Wajar sampai limit tertentu. Tetapi kalau Anda meresponi Roh Kudus, buah roh itu salah satu kasih sukacita, lain lagi. Kebahagiaan kita walaupun tidak melihat tetap bahagia. Apa itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta
Kalau Anda bahagia sakit sembuh, nggak bahagia sakit nggak sembuh, Anda belum mengerti pekerjaan Roh Kudus. Kok nggak rela wajah Anda? Buka operator Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Ini pekerjaan Roh Kudus. Filipi 4 ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Penegasan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kuatan, bersukacitalah. Karena kesulitan apapun, penderitaan apapun, gak bisa menghilangkan sukacita kita. Ini meresponi pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kalau kau bayi rohani atau dikategorikan belum percaya, memang Anda perlu melihat dulu. Sakit sembuh, buta celik, baru percaya. Karena itu yang dilakukan Yesus sebagai orang gak percaya. Sebagai jembatan untuk percaya. Tetapi kalau percaya dengan benar, dipimpin Roh Kudus, itu tidak lagi fokus. Fokus adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Pelaku firman, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ketika kita pelaku firman, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta walaupun apa yang terjadi. Inilah iman yang benar, gak keliru. Makanya kita harus mempermuliakan Yesus dengan manusia ilahi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu harus digenapi dalam kehidupan kita. Itulah respon utama pekerjaan Roh Kudus. Itulah respon utama pekerjaan Roh Kudus. Yang terjadi mayoritas orang Kristen sekarang, dan termasuk kebanyakan kami pendeta, kami sukacita dan selalu diidentifikasikan Roh Kudus. Kalau mobil Avanza kami jadi Innova, Innova jadi Alphard. Kenapa duniawi lagi yang kita arahkan? Jawab Bapak Ibu, jawab dengan tegas. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dengan tegas. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Orang nggak percaya suka nggak kesembuhan? Penjahat, halo, penjahat suka nggak kesembuhan? Ayo dong, itu selera manusia rata-rata. Nggak ada bedanya dengan orang nggak percaya. Supaya Anda meresponi pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaan saya Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan keliru. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian. Ada nggak perintah Tuhan untuk kita lakukan? Kasihlah musuhmu. Ada nggak? Yang keras dong. Yang keras dong. Ada. Ada nggak perintah Tuhan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada. Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Jawab Bapak Ibu, kira-kira perintah kasihlah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Penjahat suka nggak itu? Yang keras dong, penjahat suka nggak? Lebih keras dong, penjahat suka nggak? Orang nggak percaya suka nggak? Orang percaya suka nggak? Enggak juga. Enggak juga. Masalahnya enggak juga. Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus? Dengan khotbah, nubuat, tanpa pelaku firman. Ditipu setan kita Bapak Ibu. Perhatikan ayat 7, ayat 8 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Kalau Tuhan bilang benar yang kukatakan ini kepadamu, harus benar bagi kita. Karena kalau Tuhan ngomong pasti benar. Masalahnya seringkali ini nggak benar bagi kita. Karena kita lebih suka yang disukai dunia. Apa itu? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Apa artinya? Adalah lebih berguna jika aku nggak kelihatan. Karena kalau aku kelihatan, aku terbatas. Aku ada di Bethlehem, nggak ada di Yerusalem.
Kalau nggak kelihatan, ada di Israel sekarang ini, ada di Surabaya, ada di Norwegia, ada di Australia, ada di mana-mana. Tepuk tangan yang keras, ada di mana-mana. Lebih berguna bagi kita kalau dia nggak kelihatan. Ini berlaku, Tuhan bicara kepada murid-muridnya yang notabene sudah percaya kepada Yesus, sudah dimuridkan. Ini sulit percaya kepada orang gereja yang percayanya hanya sekedar mujizat, bukan pelaku. Ini sulit percaya bagi orang gereja yang percaya tapi nggak mendapat pemuritan, nggak dapat pengajaran. Sulit Anda percaya. Sedih rasanya hati Roh Kudus kalau begini. Kita lebih kagum lihat lumpuh berjalan, lihat mayat bangkit daripada melihat orang sabar. Karena kita masih serupa dengan dunia ini. Kita lebih kagum orang punya Avanza bisa beli Ferrari daripada orang yang jujur hidupnya. Karena kita terlalu duniawi. Halo, sampai banyak orang tua lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Mau kemana Kristen hari ini? Mau kemana hidup Anda Bapak Ibu? Lebih sedih anak sakit kanker daripada anak melawan orang tua. Mau kemana gereja sekarang ini? Halo, saya ulangi, kanker nggak serius bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Malas baca Alkitab itu serius bagi orang percaya. Ada apa Kristen ini? Kok kalian suka kesembuhan, nggak suka baca Alkitab tiap hari? Roh Kudus mana yang kalian terima? Tangkap. Supaya jangan Anda nanti tolak Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Kalau Anda lebih sedih anakmu sakit kanker daripada anak malas baca Alkitab. Yesus yang mana Anda kenal? Ayolah. Ini penting. Makanya Roh Kudus itu menampakkan diri sebagai penghibur. Karena Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada nggak cocok. Ikut Yesus itu harus akrab sangkal diri. Latar belakang kita nggak mental sangkal diri. Latar belakang kita punya mental bela diri. Maka perlu penghibur. Tuhan, aku sudah mengampuni menantuku, kok dia masih menfitnah. Ayo, jangan kau goyah walaupun kelakuan menantumu buruk, tetap kasih dia. Tapi rasanya gak mampu Tuhan. Aku Roh Kudus Roh menghibur. Ampunilah kesalahan orang lain sekalipun bagaimana kelakuan orangnya. Gak ada Alkitab berkata, ampunilah kesalahan orang lain kalau dia minta ampun. Gak ada. Sekalipun dia tetap melakukan kejahatan, kita tetap mengampuni dia. Proses untuk lakukan itu gak segampang dikhotbahkan. Harus dilakukan. Maka perlu roh penghibur. Karena fokus kita pelaku firman. Taat itu pekerjaan Roh Kudus utama. Sekalipun Anda gak bisa khotbah. Anda akan keliru memaknai kekristenan kalau Anda tidak menjadi manusia Kristus, yaitu taat sampai mati. Itu pekerjaan Roh Kudus utama. Tapi banyak orang melarikan pekerjaan Roh Kudus kepada yang gak utama. Percayalah kalau Roh Kudus sakit sembuh, apa yang kau minta pasti dikabulkan. Kenapa ke sana ya? Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya sebelum ajal Anda tiba, Anda benar-benar suka
kebenaran. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali, penting sekali, penting sekali. Makanya Roh Kudus itu roh penghibur supaya kita melakukan firman Tuhan. Jujur aja, jujur Bapak Ibu ya, jujur ya, jujur. Tolong perhatikan, kalau Anda nggak mau jawab dengan jujur lebih baik diam. Saya ulangi, kalau Anda nggak mau jawab jujur lebih baik diam. Mana jemaat lebih suka, taat atau tidak taat? Jawab kalau bisa jawab. Lebih suka nggak taat. Saya langsung sentuh kehidupan Anda. Catat baik-baik. Mana lebih banyak orang Kristen lebih suka berdoa, Yesus berkati usahaku, naik jabatanku, daripada Yesus usahaku maju nggak maju, jabatanku naik tidak naik, tetap aku taat memberikan perpuluhan. Mana orang Kristen lebih suka yang pertama atau yang kedua? Ayolah, mulai ngelawan kan muka Anda. Kayak rohani. Padahal enggak. Kalau Anda dan saya enggak suka taat pelaku firman, jangan bilang Anda dipimpin Roh Kudus. Kalau Anda dan saya suka nubuat, suka mujizat, tapi enggak suka pelaku firman Tuhan, Anda ketipu setan. Ayolah. Terlalu keliru kita meresponi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, firman Tuhan. Sekedar kesukaan kita, sakit sembuh. Yang gak punya mobil dapat mobil. Yang gak punya anak dapat anak. Itu kan dimensi kesukaan kita. Kesukaan Tuhan hanya dua. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Jika engkau mengasihi aku, engkau menutup segala perintahku. Hanya dua. Bukti pekerjaan Roh Kudus. Kita suka bertobat. Kita suka pelaku firman. Sampai mati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sekarang ini banyak sekali orang Kristen, bahkan kami pendeta nggak suka bertobat. Khotbah ke sana kemari, tapi melakukan hal-hal yang jahat. Ini penting sekali dikorban. Mari tampilkan Lukas 15 ayat 7, operator. Lukas 15 ayat 7. Tapi menyebut Roh Kudus, tapi nggak suka bertobat. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu. Lanjut. Lebih daripada apa? Ini Alkitab sedang digenapi. Orang jemaat, orang berdosa mau bertobat. Satu orang, sedikit sekali. Dibandingkan 99 orang benar. Siapa orang benar sini? Pendeta, pengkhotbah, gembala, ketua sinode, doktor teologi, pengkhotbah terkenal, banyak mujizatnya dan sebagainya. Sulit sekali bertobat justru. Tapi jemaat begitu sentuh firman Tuhan, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Maka Bapak Ibu lihat kembali Yohanes 16 ayat 8. Dengan cerdas lihat Yohanes 16 ayat 8. Ini pekerjaan utama Roh Kudus. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Dan kalau Roh Kudus datang, lanjut. Ayo dong. Pertama pekerjaan Roh Kudus menginsafkan saya kalau saya berdosa. Itu pekerjaan utama Roh Kudus. Karena Roh Kudus mempermuliakan Yesus. Kalau Anda menjudi, berzina, kasar, terus berulang-ulang, Anda mendukakan Roh Kudus. Anda lama-lama memadamkan Roh Kudus. Yang mengerikan, lama-lama Anda menghujat Roh Kudus. Hati-hati, hati-hati. Ini penting, makanya nyanyian kita tadi bagus sekali. Roh Kudus itu mengubahkanku. Mengubahkanku. Jiwaku semakin berubah. Sifatku berubah. Itu bukti Roh Kudus. Sakitmu sembuh puji Tuhan. Gak sembuh puji Tuhan. Kelakuanmu berubah gak? Kelakuanku berubah gak? Itu ciri utama pekerjaan Roh Kudus. Kok
tiap tahun masih malas baca Alkitab Anda, tapi bisa menyanyikan tentang Roh Kudus? Kok tiap tahun Anda suka bertengkar, tapi bisa menyanyikan tentang Roh Kudus? Kok tiap tahun memperingati pencurahan Roh Kudus, tetap kompromi dengan dosa dan kejahatan? Yang terjadi kita lagi menyakiti Roh Kudus. Ini ukuran utama daripada bisa khotbah, daripada mujizat-mujizat. Ukuran utama Roh Kudus, karena Yesus mati karena dosa-dosa kita, Dia mengisafkan kita akan dosa. Respon 99 orang benar tidak membutuhkan pertobatan. Mengerikan sekarang ini Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar mengerti pekerjaan Roh Kudus, yang pemarah jangan lagi pemarah. Kalau Anda bukti-bukti percaya pekerjaan Roh Kudus, yang sombong rendah hatilah. Kalau Anda meresponi pekerjaan Roh Kudus, yang suka kenajisan, homoseks, lesbian, buka situs porno, berzina, hiduplah dalam kekudusan. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Yang pembohong jujurlah hidupmu. Ini bukti pekerjaan Roh Kudus yang utama, menginsafkan kita akan dosa. Lanjut ayat 9. Apa itu? Ini serius. Saya ulangi. Apa itu? Ini serius. Ayat 9. Yohanes 16 ayat 9. Sama-sama Bapak baca, Bapak Ibu jemaat sekalian. 1, 2, ya. Akan dosa. Jadi kita percaya atau tidak percaya, ditentukan Anda suka main-main dalam dosa atau Anda jijik terhadap dosa. Itu ukuran Anda percaya atau tidak percaya salah satu. Bukan bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Bukan itu. Bukan bisa bernubuat atau enggak bisa. Akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya padaku. Kalau Anda, siapapun ruangan ini, mendengarkan firman ini, pulang. Tetap yang pemarah tetap pemarah. Yang berzina tetap berzina. Yang penipu tetap penipu. Memang Anda enggak percaya. Sekalipun Anda bisa khotbah. Sekalipun Anda bisa bernubuat. Karena nubuat dan khotbah bukan ukuran percaya. Kalau Anda enggak suka dengan berbuat dosa, kelihatan itu ukuran percaya atau enggak percaya. Ini Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus utama bukan nubuat. Pekerjaan Roh Kudus utama bukan mujizat. Pekerjaan Roh Kudus utama mengisafkan kita akan dosa supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Yang setuju katakan amin. Ini Kristen yang benar Bapak Ibu. Supaya jangan terus-terus kita ditipu setan. Kok khotbah ke sana kemari, khotbah ke sana kemari. Tetap kompromi dengan dosa. Kristus mati karena dosa kita. Roh Kudus mempermulakan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Ulangi. 1, 2, ya. Lebih keras. 1, 2, ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh yang menuntun kita hidup kudus. Itu yang utama. Kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau kepada orang yang bernubuat. Aku tidak kenal engkau kepada mereka yang ngusir setan. Aku tidak kenal engkau kepada yang mereka melakukan banyak mujizat. Karena masih main-main dalam dosa. Tidak taat pelaku firman. Ini serius. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. 1 orang berdosa bertobat, 99 orang benar enggak memerlukan pertobatan. Ini serius. Apalagi kita simpulkan rohani itu bisa khotbah, keliru. Apalagi kita simpulkan rohani itu kita jadi pendeta terkenal, keliru. Apalagi kita simpulkan rohani itu banyak mujizat, keliru. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukan tanpa nubuat, tapi tanpa kekudusan. Roh Kudus mengarahkan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Mujizat yang jauh lebih indah daripada lumpuh berjalan, daripada mayat bangkit. Kita jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kekudusan, bukti utama pekerjaan Roh Kudus. Dan
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kedahsyatan Allah, kita berubah kelakuan kita. Kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Karena ada keteladanan hidup dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, dalam suka menolong, dalam kesucian. Ini yang penting, ciri utama pekerjaan Roh Kudus yang harus kita tangkap. Makanya kembali ayat 8 operator. Ayat 8. Setelah akan dosa, dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Yang kedua, akan kebenaran. Buka ayat 10, sama-sama baca. Apa itu akan kebenaran? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Akan kebenaran. Lanjut. Bapak Ibu, perhatian baik-baik. Bapak Ibu, bagaimana dunia berjumpa dengan Yesus? Orang percaya, yang percaya Yesus naik ke surga, kita diutus hidup dalam kebenaran-kebenaran. Karena Yesus naik ke surga, maka kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Karena orang Kristen benar dalam perkawinan, benar dalam penggunaan uang, benar dalam kelakuan, benar dalam nyetir mobil, bawa motor, benar dalam seluruh aspek. Bukankah itu menunjukkan Yesus naik ke surga? Kita bertanggung jawab memberitakan Injil, bukan terutama mulut, tapi konsistenlah dalam kehidupan kita. Hidup benar dimulai dalam perkawinan, rumah tangga, orang tua dan anak-anak dan orang tua, termasuk kalian anak-anak. Belajarlah yang benar, kerjakan ujian dengan benar, jangan suka nyontek. Kalau Anda dan saya nggak suka kebenaran, Anda nggak ngerti Roh Kudus. Karena Roh Kudus menampilkan diri sebagai roh kebenaran. Orang nggak terlalu tertarik dengan khotbah seperti ini. Lebih suka dengan spektakuler seperti sakit sembuh, lumpuh perjalanan, mayat bangkit. Karena kita masih serupa dengan dunia ini. Sampai-sampai ada dukun cilik Ponari namanya. Orang Kristen pun datang ke sana. Karena suka nilai-nilai yang dikagumi dunia. Dunia kagum dengan mayat bangkit. Dunia kagum dengan sakit sembuh. Itu dipakai Tuhan untuk awal-awal. Supaya dunia tahu Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan Lazarus bangkit. Tapi untuk berikutnya, kepercayaan yang benar, pertumbuhan benar, orang dewasa rohani. Bukti kita meresponi pekerjaan Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu mujizat. Kalau Anda belum tertarik, memang Anda belum meresponi pekerjaan Roh Kudus. Ini masalahnya. Sampai itu yang saya bilang. Ada worship leaders menyanyi tentang Roh Kudus. Bisa gemetar-gemetar. Dia bisa naik motor lawan arah. Nggak benar, lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Tetap dia mimpin pujian. Tetap dia menyanyi. Ini kan menipu-menipu ini. Kalau kau suka naik motor lawan arah, percayalah kau nggak suka Roh Kudus. Percayalah kau nggak suka Roh Kudus. Kok masih suka lawan arah? Udah lolos bersuka cita. Untung lolos nggak ditangkap polisi. Lu kesurupan. Tapi tetap bisa bahasa roh. Tetap bisa menyembah. Ini kan ditipu setan. Kalau kita nggak suka kebenaran. Memang kita nggak mengenal Roh Kudus. Itu yang pernah saya bilang, ada ibu-ibu belanja sayur dulu. Ada duit 100.000 zaman dulu. Duit 10.000 zaman dulu. Mirip dengan 100.000. Dia beli sayur 6.000, kembali 4.000. Tukang sayur nggak tahu itu 10.000 dikira 100.000, dikembalikan 94.000, dikembalikan 94.000. Ibu ini yang aktif dalam kebaktian wanita bilang, puji Tuhan berkat khusus. Kan rusak sekali yang begini. Kalau Anda tidak mau hidup dalam kebenaran, jangan lagi bicara Roh Kudus lah. Akhirnya orang Kristen itu bagus di ibadah, bagus di penyembahan, nggak bagus dalam kehidupan. Itu sama dengan Kristen ritual tanpa spiritual. Kristen ritual tanpa spiritual. Karena spiritual itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, suka akan kebenaran. Terakhir, lihat ayat 8 lagi. Pertama, Roh Kudus itu mengisap kita akan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sekali lagi, kalau kau pendeta,
Kau pengkhotbah, kau suka bahasa roh, puji Tuhan. Kau suka bernubuat, puji Tuhan. Kau mendoakan orang sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi semua itu gak ada artinya. Kalau Anda sementara suka khotbah dan sebagainya, masih suka main-main dalam dosa. Masih kompromi dengan dosa. Maka bukti orang meresponi pekerjaan Roh Kudus, jijik terhadap dosa dan kesalahan, suka akan kebenaran. Ini ciri utama orang Kristen. Bukan yang lain. Ini ciri utama orang Kristen. Suka kebenaran. Catat baik-baik, jangan lupa sampai mati. Karena akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali, akan datang bukan sebagai juru selamat. Bukan sebagai juru selamat. Pengorbanan yang agung, kuasa kebangkitannya yang mulia, dengan pekerjaan Roh Kudus yang begitu hebat, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus ingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam kebenaran, karena nanti ada masa penghakiman. Ini yang harus diulang-ulang kepada jemaat. Soal sakit sembuh puji Tuhan, gak sembuh puji Tuhan. Karena bukan kesembuhan ciri ajaran Kristen yang utama. Bukan. Keliru Anda kalau itu penekanan. Ada masa penghakiman. Why? Lihat ayat 11. Sama-sama baca Bapak Ibu ayat 11. Dengan keras. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena Yesus sudah mengalahkan iblis dan roh jahat. Menyatakan, sebab dia hidup. Lanjut. Ada hari, apapun kesulitan Anda menghadapi istrimu, untuk kau tetap mengasihi dia, dimampukan. Tetap ada hari esok. Apapun kesulitan kau hadapi suamimu, dengan kekasarannya, dengan kesulitan yang kau hadapi, ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran. Gak ada alasan anak tidak taat, tunduk pada suami. Karena iblis dan roh jahat sudah kalah. Maka ketaatan melakukan kebenaran sampai mati, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Saya ulangi, ketaatan melakukan kebenaran sampai mati, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Karena soal mau atau nggak mau, ada penghakiman. Dengan kemenangan Kristus atas maut, dikirim Roh Kudus, roh dahsyat yang bisa kita hidup dalam kekudusan. Nggak ada alasan kita tidak bisa. Karena ini pilihan, bukan tidak bisa atau bisa. Karena pasti bisa. Masalahnya kita mau atau nggak mau. Maka ada penghakiman. Anda dan saya akan takut masa penghakiman kalau meresponi Roh Kudus sekedar sakit sembuh. Mujizat-mujizat materi. Kalau sekedar itu. Tetapi Anda tidak takut masa penghakiman. Kalau Anda meresponi pekerjaan Roh Kudus, jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Ketika Yesus datang kedua kali, dia sambut satu kelompok manusia dengan sukacita, dengan istilah, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Sabaslah hambaku yang setiawan, yang setia menjadi pelaku firman dimanapun, dalam situasi apapun. Itu ciri utama orang menerima Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh pemimpin. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan ragu akan kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan ragu Tuhan akan memberkati kita dengan materi dan sebagainya. Tapi jangan itu fokus utama. Fokus utama, berubahlah kelakuan kita. Makin tidak suka dengan dosa, bahkan jijik terhadap dosa, dan suka kekudusan, suka kebenaran. Menjadi orang-orang yang berfungsi jadi garam dan terang di tengah masyarakat.
punya keunggulan dalam kesabaran, dalam kesucian hidup, dalam kerendahan hati. Kehidupan kita punya keteladanan segala aspek. Sehingga kita di tengah masyarakat menjadi surat-surat yang terbuka. Yang bisa dibaca orang, itu berita Injil yang asli. Sehingga banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bangkit, berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ayo kita responi pekerjaan Roh Kudus dengan lebih semangat lagi menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan sombong, kita nggak bisa sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus karena kita mau ditolong Dia, mau dihibur. Karena ada saat-saatnya kita rasanya nggak mampu, dimampukan kita. Fokus utama hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau nggak setuju turunkan tanganmu. Karena hidup dalam kebenaran itu ciri utama pekerjaan Roh Kudus. Kita nyanyikan satu lagu supaya kita hidup dalam kebenaran.